Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah pemikiran ekonomi kaum klasik, yaitu mazhab klasik muncul pada kisaran tahun 1780 sampai dengan tahun 1840. Pemikiran aliran klasik ini bisa dianggap sebagai dasar munculnya ekonomi kapitalis, di mana campur tangan pemerintah hanya sebagian kecil pada kepentingan negara atau pemerintah. Pada dasarnya, pemikiran ekonomi aliran klasik menganjurkan kebebasan alamiah, freedom, atau liberalisme, kepentingan diri, dan persaingan. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar, dan teori harga merupakan bagian sentral dari pemikiran mereka, dengan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Berikut penjelasan aliran klasik terkait anjuran atau karakteristik pemikirannya menurut Skousen 2009. Yang pertama, kebebasan atau freedom, yaitu hak untuk memproduksi dan memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan kapital. Yang kedua, kepentingan diri, yaitu hak seorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan diri orang lain. Yang ketiga, persaingan atau competition, yaitu hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan barang dan jasa. Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat secara prinsipil tidak berbeda dengan filsafat mazhab psiokrat. Kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas, dengan perkataan lain secara normatif. Salah satu tokoh utama aliran klasik adalah Adam Smith, seorang profesor gila yang mengajar filsafat moral di Universitas Glasgow. Dalam bukunya The Will of the Nations, menurut dia kepentingan pribadi dan akan menghasilkan masyarakat yang stabil dan makmur tanpa perlu diarahkan oleh negara secara terpusat. Doktrin tentang kepentingan ini sering disebut sebagai invisible hand atau tangan gaib, pembagian kerja dan spesialisasi, bahwa efisiensi kerja dan hasil optimal bagi masyarakat secara menyeluruh. Dia juga menolak pandangan merkantilisme terkait peranan uang logam, emas, atau perak. Politik ekonomi kaum klasik merupakan politik ekonomi laissez-faire. Politik ini menunjukkan diri dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian sentral dari mazhab klasik dan mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar. Dengan melalui mekanisme permintaan atau demand dan penawaran atau supply akan menuju kepada suatu keseimbangan. Jika dalam susunan kehidupan ekonomi yang dasarkan atas milik perseorangan, inisiatif, dan perusahaan orang perorangan. Ruang lingkup pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan alamiah, pemikiran pesimistik, dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi inti pengembangan kekayaan bangsa. Dengan demikian, politik ekonomi klasik pada prinsip laissez-faire. Secara ringkas, esensi model ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith dan tokoh-tokoh klasik lainnya dari generasi ke generasi terdiri dari 4 prinsip utama, yaitu pertama, penghematan kerja keras, kepentingan diri yang baik, dan kedermawaan terhadap orang lain adalah kebijakan dan karena itu harus didukung. Kemudian yang kedua, pemerintah harus membatasi kegiatannya pada pengaturan keadilan, memperkuat hal milik privat, dan mempertahankan negara dan serangan asing. Kemudian ketiga, di bidang ekonomi, negara harus mengadopsi kebijakan laissez-faire, non-intervensi atau perdagangan bebas, pajak rendah, dan birokrasi minimal. Yang keempat, standar klasik emas atau perak akan mencegah negara mendepresiasi mata uang dan akan menghasilkan lingkungan moneter yang stabil di mana ekonomi bisa berkembang. Selanjutnya, sosialis.
Sosialisme dengan kapitalisme begitu identik dengan perbedaannya yang begitu tajam. Kapitalisme yang sering kita sebut dengan aliran klasik yang tumbuh dari slogan laissez-faire sebenarnya adalah sebutan yang diberikan oleh para sosialis. Karl Marx yang dapat dikatakan bapak sosialisme merupakan orang yang pertama kali menyebut laissez-faire sebagai aliran klasik, di mana sebutan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan pendekatan Marxis di bidang ekonomi karena selain sebutan tersebut, Marx menciptakan beberapa kosakata cenderung kritis terhadap klasik seperti nilai surplus, reproduksi, bourgeois dan proletarian, materialisme historis, ekonomi vulgar, kapitalisme monopoli. Bahkan dia adalah orang yang menyebut para pendukung pemikiran laissez-faire adalah kapitalisme. Sosialisme muncul sebagai model alternatif untuk para ekonomi klasik yang dimaksudkan untuk menunjukkan secara ilmiah bahwa sistem kapitalisme mengandung cacat fatal, yakni hanya menguntungkan kapitalisme dan bisnis besar dengan mengeksploitasi buruh, dan kapitalisme akan mengalami krisis yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Sosialisme berasal dari kata societas, berarti bahasa Yunani yang berarti masyarakat. Dari sini maka benarlah bila dikatakan bahwa sosialisme adalah paham yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Namun bukan berarti altruisme ataupun kolektivisme. Sosialisme dalam arti gerakan dan paham adalah meliputi segala aspek kehidupan. Dalam Webster's World University Dictionary memberi definisi sosialisme yaitu suatu sistem sosial yang mengambil segala kebutuhan pokok modal yang bermanfaat secara sama rata. Definisi terakhir yang mungkin dapat memberikan gambaran umum terkait sosialisme adalah menurut Muhammad Hatta. Meskipun agak sedikit berbeda dengan definisi yang lain, namun memiliki persamaan, yaitu semua sosialisme menghendaki suatu pergaulan hidup di mana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan dan dijamin bagi masyarakat tiap-tiap orang kemakmuran dan kepastian penghidupan serta perkembangan kepribadian. Adapun prinsip dasar atau cita-cita pemikiran aliran sosialis adalah sebagai berikut. Pertama, keyakinan etis bahwa perekonomian harus diarahkan pada kesejahteraan segenap orang, bukan untuk keuntungan segelintir orang, sehingga sebagian besar alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara. Yang kedua, sosialisme adalah bentuk cita-cita etis tentang masyarakat yang solidar dengan tuntunan penghapusan hak milik pribadi, sehingga segala bentuk barang yang memiliki hak manfaat banyak untuk kehidupan masyarakat dimiliki dan diatur oleh pemerintah dan atau dimiliki secara kolektif kemudian diatur bersama untuk kepentingan bersama. Maka setiap dari individu sangat dibatasi dalam soal hak kepemilikannya. Moralnya sama, yaitu pemerataan kesejahteraan. Yang ketiga, setiap individu diberikan batasan dalam kegiatan ekonominya. Mereka tidak menggunakan kegiatan ekonomi luar negeri. Semua kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan luar negeri harus sepenuhnya diatur oleh pemerintah atau negara. Langkah ini ditempuh dalam upaya kembali kepada prinsip dasar, yaitu pemerataan kesejahteraan. Melihat hubungan ekonomi dengan pihak luar negeri, skalanya cukup besar. Yang keempat, sumber ketidakadilan sosial adalah hak milik pribadi atas alat-alat produksi. Selanjutnya munculnya pemikiran aliran neoklasik. Pada abad ke-19, Amerika Serikat menjadi negara terkaya di muka bumi. Amerika mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, di mana rata-rata pendapatan per kapita mengalami peringkat 2 kali lipat, meskipun jumlah populasi penduduknya naik hampir 10 kali lipat. Dalam kondisi tersebut, di tahun 1883 saat Karl Marx meninggal, banyak bukti menunjukkan bahwa upah subsisten dari Malthus dan Ricardo dari kelompok klasik yang juga disepakati oleh Karl Marx dari sosialis ilmiah ternyata keliru total. Sistem kemakmuran universal ala Adam Smith mulai memenangkan pertarungan kembali. Meskipun ekonomi industrial mengalami kemajuan, namun teori ekonomi menemui jalan buntu. Ekonomi aliran klasik tidak mendapatkan dukungan di Prancis, hingga profesi ekonomi dianggap begitu rendah, sampai-sampai para profesor Jerman menolak ide adanya teori ekonomi. Menurut Friedrich Hayek bahwa doktrin ekonomi klasik bukan hanya ditinggalkan, tetapi juga setiap
upaya analisis teoritis tidak dipercayai. Jika kapitalisme hendak bertahan dan berkembang, maka memerlukan epistemologi baru, sebuah terobosan dalam teori ekonomi. Ilmu ekonomi memerlukan suntikan baru, sebuah teori umum yang bisa menjelaskan bagaimana semua kelas akan memperoleh keuntungan, baik pemilik tanah kapitalis maupun buruh, dan semua konsumen mendapat manfaat. Teori-teori yang dikembangkan oleh Marx dan Engels mendapat banyak tanggapan dari para ekonom pada waktu itu, baik dari kaum sosialis sendiri maupun dari kaum liberal kapitalis. Pemikir-pemikir ekonomi dari kaum liberal ini kemudian dimasukkan ke dalam suatu kelompok pemikir ekonomi tersendiri yang disebut mazhab neoklasik pada tahun 1871, karena analisis yang dibuat Marx untuk meramal keruntuhannya kaum kapitalis bertitik tolak dari nilai kerja dan tingkat upah, maka para pakar neoklasik mempelajari kembali secara mendalam. William Stanley Jevons, Leon Wallace, Karl Menager, dan Alfred Marshall, teori tersebut kembali dikaji. Kemudian mereka mendapat kesimpulan yang sama, bahwa teori surplus flow, nilai surplus, Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas atau modal. Dari kesimpulan ini mereka telah menghancurkan seluruh bangunan teori sosialis yang dikembangkan oleh Marx dan Engels dan menyelamatkan sistem kapitalis dari kemungkinan krisis. Kemudian mazhab neoklasik telah mengubah pandangan tentang ekonomi baik dalam teori maupun dalam metodologinya. Teori nilai tidak lagi didasarkan pada nilai tenaga kerja atau biaya produksi, tetapi telah berlari pada kepuasan marginal. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam teori ekonomi. Aliran neoklasik mempelajari tingkat bunga, yaitu harga modal yang menghubungkan nilai pada saat ini yang akan datang. Berbicara mengenai tingkat bunga, akhirnya sampai masalah akumulasi kapital. Pada bidang ini, kaum neoklasik banyak menyumbangkan pendapat terhadap teori perkembangan. Pendapat neoklasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diiktisarkan sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi kapital. Menurut neoklasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingkat tingginya tabungan. Pada tingkat teknik tertentu, tingkat bunga akan menentukan tingginya tingkat investasi. Mengenai pembentukan kapital adalah penting untuk perkembangan ekonomi, karena investasi yang bertambah maka tingkat bunga naik, yang selanjutnya akan menaikkan jumlah tabungan. Yang kedua, perkembangan sebagai proses gradual. Marshall yang merupakan tokoh neoklasik mengatakan bahwa dengan tidak mengurangi artinya penemuan-penemuan, baik investasi maupun penggunaan teknik baru merupakan proses yang gradual dan terus-menerus. Kemudian yang ketiga, perkembangan sebagai proses yang harmonis dan kumulatif. Maksudnya proses perkembangan meliputi berbagai faktor yang faktor-faktor itu tumbuh secara bersama-sama, yaitu bila ada teknik produksi yang baru akan menaikkan produksi total atau menaikkan pendapatan total. Selanjutnya dibutuhkan tenaga kerja yang banyak sehingga terjadi kenaikan permintaan. Harmonisnya perkembangan itu karena adanya internal ekonomis tumbuh karena adanya kenaikan skala produksi yang terkandung pada sumber-sumber dan efisiensi dari pengusaha sendiri yang merupakan hasil dari adanya mesin-mesin yang lebih baru dan spesialisasi yang lebih jauh dan lebih luas dan manajemen yang lebih baik. Kemudian eksternal ekonomis bergantung pada perkembangan industri yang pada umumnya menyediakan kebutuhan antara industri itu sendiri. Kemudian optimis terhadap perkembangan ekonomi. Neoklasik berpendapat dan yakin dengan kemajuan teknik dan perbaikan dalam kualitas buruh cenderung meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi sehingga permintaan masyarakat akan meningkat dan seterusnya. Kemudian aspek internasional perkembangan ekonomi suatu negara pada umumnya dapat mengalami 5 tingkat perkembangan ekonomi, yaitu mula-mula negara meminjam modal atau kapital. Negara itu merupakan negara pinjaman yang masih muda atau immatur dan debitur. Kemudian setelah dapat menghasilkan dengan kapital tersebut dapat membayar bunga dan dividen atas pinjam. Setelah penghasilan negara meningkat terus, sebagian digunakan untuk melunasi hutangnya dan sebagian dipinjamkan ke negara lain yang membutuhkan. Tingkat keempat, negara tersebut sudah dapat menerima dividen dan bunga sehingga terjadi surplus dan piutangnya semakin besar. Negara ini sudah pada tingkat kreditur yang belum mapan atau immaterial kreditor.
Akhirnya negara tersebut hanya menerima bunga dan dividen saja dari negara lain. Negara itu sekarang sudah pada tingkat kreditor yang sudah mapan. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara yang penduduk yang banyak memiliki sistem perekonomian sendiri. Seolah tak ingin terpengaruh sistem ekonomi negara-negara kapitalis maupun sosialis, Indonesia rupanya membangun suatu sistem yang didasarkan pada prinsip sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian berbeda dengan Amerika Serikat dengan sistem ekonomi liberalnya dan Rusia dengan sistem ekonomi sosialisnya. Indonesia saat ini menganut sistem ekonomi kerakyatan yang sebelumnya berasal dari sistem ekonomi demokrasi. Pada perjalanannya, Indonesia awalnya juga menganut sistem ekonomi liberal yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan pada masyarakat. Seiring waktu berjalan, pada masa di mana pengaruh komunis masuk ke Indonesia, tepatnya era PKI, Partai Komunis Indonesia, kala itu sistem ekonomi berubah total dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem sosialis. Setelah Orde Lama runtuh dan berganti Orde Baru, sistem ekonomi Indonesia kembali mengalami perubahan. Saat itu, sistem ekonomi Indonesia berubah dari sosialis menjadi demokrasi ekonomi. Kemudian, sayangnya sistem demokrasi ekonomi hanya terjadi pada era Orde Baru. Setelah Orde Baru runtuh dan diganti era reformasi, sistem ekonomi Indonesia kembali mengalami perubahan. Saat itu, tahun 1998, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi baru yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Pada akhirnya sistem inilah yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Demikianlah sejarah singkat tentang sejarah pemikiran ekonomi kelembagaan.